Bani. Yang kami hormati Bunda Uswatun Hasanah MPDI selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah hasil mind mapping yang telah kami buat yang berjudul Esensi Ilmu dan Bahasa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aki Wulandari selaku moderator, dan saya di sini tidak sendirian bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Anggun Puspita Dewi, yang kedua ada Anggun Sekarwangi, yang ketiga ada Andri Syaputra, yang keempat ada Bagas Afandi, yang kelima ada Arif Kurniawan, dan yang terakhir ada Anwar Putradaya. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Arif Kurniawan, kepadanya kami persilakan. Baik, saya akan mempresentasikan pengertian esensi ilmu dan bahasa. Pengertian ilmu dalam perspektif filsafat ilmu. Ilmu adalah suatu sistem pengetahuan yang disusun secara logis, menggunakan metode ilmiah dan dapat diuji kebenarannya secara rasional dan empiris, dengan tujuan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi fenomena yang terjadi di alam dan kehidupan manusia. Perspektif filsafat ilmu, ontologi hakikat objek yang dikaji. Ilmu mengkaji apa yang nyata dan bisa diketahui, misalnya objek alam, sosial, atau manusia itu sendiri. Epistemologi, cara memperoleh pengetahuan. Ilmu harus diperoleh melalui metode ilmiah yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan observasi, eksperimen, atau logika. Aksiologi, nilai dan tujuan dari ilmu. Ilmu memiliki nilai dan tujuan seperti kebenaran, kebermanfaatan, dan kemajuan peradaban. Baik, terima kasih untuk materi pertama, dan selanjutnya akan menyampaikan materi kedua akan disampaikan oleh Bagas Afandi, kepadanya akan dipersilakan. Baik, materi yang selanjutnya adalah peran esensi bahasa dan peran esensi ilmu. Baik, di sini adalah pengertian peran esensi bahasa. Peran esensi bahasa itu maksudnya gimana bahasa punya fungsi penting dan mendasar dalam kehidupan kita. Bahasa itu bukan cuma buat ngomong ya teman-teman, tapi jadi alat utama buat mikir, belajar, ngobrol, sampai nyatuin orang-orang. Tanpa bahasa, komunikasi bakal stuck dan pemahaman kita tentang dunia juga bakal terbatas banget. Kemudian yang pertama itu ada bahasa sebagai alat berpikir. Bahasa itu bukan cuma soal ngomong ya, tapi otak kita juga bakal pakai bahasa. Kalau nggak ada bahasa, susah banget buat nyusun ide atau ngerti konsep yang ribet. Jadi bahasa itu kayak tools utama untuk mikir jernih. Kemudian bahasa sebagai alat komunikasi. Ngobrol, chat, nge-tweet, semuanya pakai bahasa. Tanpa bahasa kita bakal kayak main tebak-tebakan terus. Jadi bikin kita bisa nyambung sama orang lain. Kemudian bahasa sebagai alat pembelajaran. Mau belajar apa aja, dari matematika sampai masak Indomie level chef, semua butuh bahasa. Bahasa ngebantu kita nerima dan menyerap informasi yang lebih mudah. Kemudian bahasa sebagai alat ekspresi. Marah, senang, galau, bucin, semua perasaan itu kita ungkapin lewat bahasa. Mau lewat kata-kata, caption, atau lirik lagu, bahasa jadi cara utama buat curhat. Kemudian bahasa sebagai alat pemersatu. Bayangin kita tinggal di negara orang-orang ngomong beda semua. Chaos. Nah, bahasa nasional seperti bahasa Indonesia itu nyatuin kita semua, satu suara dan satu vibe. Kemudian peran esensi ilmu. Apa sih peran esensi ilmu? Peran esensi ilmu itu tentang gimana ilmu punya pengaruh besar dalam membawa perubahan dan kemajuan di hidup kita. Ilmu bukan cuma kumpulan teori di buku, tapi jadi sumber pengetahuan, solusi dari masalah, dan bahan bakar utama buat inovasi. Hidup makin maju karena ilmu terus berkembang, teman-teman. Kemudian peran esensi ilmu sebagai sumber pengetahuan. Nah, semua hal yang kita tahu sekarang, dari teori fisika sampai cara bikin kopi dalgona, itu hasil dari ilmu. Ilmu bisa kita
ngerti dunia. Kemudian ilmu sebagai penyebab kemajuan. Coba lihat HP kamu atau mobil listrik, itu semua nggak bakal ada tanpa ilmu. Jadi ilmu tuh kunci utama kenapa hidup kita makin modern. Kemudian ilmu sebagai alat pemecah masalah. Dari masalah polusi sampai skripsi, semua bisa didekati dengan ilmu. Ilmu bikin kita bisa cari solusi yang logis dan efektif. Kemudian ilmu sebagai penyedia informasi. Kepo soal sesuatu, googling aja. Tapi semua informasi asalnya dari riset dan ilmu pengetahuan. Ilmu bantu kita dapat info yang lebih valid dan bisa dipercaya. Kemudian ilmu sebagai penggerak perubahan. Dulu nggak ada medsos itu. Sekarang semua orang bisa jadi content creator. Seperti saya, bercanda. Itu semua karena ilmu terus berkembang dan ngebawa perubahan ke masyarakat. Nah, itu dia teman-teman materi dari peran esensi bahasa dan peran esensi sebagai ilmu. Gimana? Kurang paham atau sudah paham? Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih untuk materi kedua dan selanjutnya penyampaian materi ketiga yang akan disampaikan oleh Anggun sekarang kepada yang kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi ciri-ciri esensi ilmu. Ciri-ciri esensi ilmu yang pertama empiris. Ilmu bersifat empiris karena diperoleh melalui pengalaman, observasi, atau percobaan langsung di dunia nyata. Fakta-fakta yang dijadikan dasar ilmu harus bisa dibuktikan dan diamati oleh indera. Misalnya, dalam sains, sebuah teori hanya dapat diterima jika sudah terbukti lewat eksperimen. Yang kedua, sistematis. Ilmu disusun dengan cara yang teratur dan runtut. Setiap informasi atau pengetahuan ilmiah memiliki tempat atau hubungan logis dalam suatu kerangka yang utuh. Ini memudahkan pemahaman dan pengembangan ilmu lebih lanjut. Yang ketiga, analitis. Ilmu menelaah objeknya dengan memecah atau menguraikan bagian-bagian dalam keseluruhan untuk dipahami secara mendalam. Dengan analisis, ilmu dapat menjelaskan bagaimana unsur-unsur saling berhubungan dan berfungsi. Yang keempat, objektif. Ilmu tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi, emosi, atau bisa peneliti. Data dan kesimpulan harus bisa diterima siapapun yang mengkajinya dengan cara yang sama. Objektivitas menjaga kebenaran ilmu tetap murni. Yang kelima, kritis. Ilmu bersifat kritis karena selalu terbuka terhadap peninjauan ulang dan evaluasi. Ilmuwan tidak menerima informasi begitu saja, melainkan harus disertai alasan yang kuat dan bukti yang sangat mendukung. Sikap kritis ini juga mendorong ilmu untuk selalu berkembang terus-menerus. Yang keenam, logis. Ilmu berpijak pada penalaran yang masuk akal. Setiap kesimpulan ilmiah harus dapat ditelusuri melalui argumen atau alur berpikir yang logis, sehingga tidak asal-asalan atau bersifat dogmatis. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada materi ketiga. Dan selanjutnya adalah penyampaian materi keempat yang akan disampaikan oleh Anggun Puspita Dewi kepada kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri esensi bahasa. Yang kedua, ciri-ciri esensi bahasa. Yang pertama, struktur yang teratur mengacu pada susunan atau sistem yang tersusun secara runtut dan logis. Yang kedua, saranan komunikasi. Ilmu atau bahasa berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan gagasan, informasi, atau pemahaman dari satu pihak ke pihak lain. Yang ketiga, penyampaian pengetahuan. Merujuk pada proses mentransfer ilmu atau informasi dari satu individu ke individu lain, baik secara lisan, tulisan, atau media lain. Yang keempat, ketergantungan dengan ilmu, menggambarkan bagaimana berbagai aspek kehidupan, teknologi, dan kebudayaan sangat bergantung pada perkembangan ilmu pengetahuan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada materi keempat. Dan selanjutnya penyampaian materi kelima yang akan disampaikan oleh Anggi Syabra kepada yang kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan-tujuan dari esensi ilmu. Tujuan-tujuan dari esensi ilmu. Yang pertama adalah memperoleh kebenaran ilmiah. Di dalam tujuan dari
dasar dari ilmu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kebenaran yang terilmiah, yaitu secara sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tanpa adanya kebenaran ilmiah itu tidak bisa disebut dengan esensi ilmu. Yang kedua adalah mengembangkan pemahaman, di mana ketika kita mencari ilmu tentu saja kita akan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemahaman kita serta penalaran kita supaya lebih baik dan bisa lebih luas lagi. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana kita hidup ini yang tertata, yang rapi dan juga terorganisir serta bisa bermanfaat bagi diri sendiri terutama dan bagi orang lain. Yang terakhir adalah mencari pengetahuan baru, bagaimana kita menggali, meluaskan pengetahuan, mencerahkan ilmu-ilmu baru secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana tujuan-tujuan esensi ilmu ini adalah mendapatkan segala pemahaman yang itu dapat dipertanggungjawabkan dan bisa dipahami secara nalar. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kelima. Yang selanjutnya adalah penyampaian materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ahmad Putrajaya kepada rekan-rekan di sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan-tujuan esensi bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan pikiran, maksud, dan tujuan kepada orang lain. Bahasa berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau makna, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu bahasa sangat penting sebagai ekspresi diri karena memungkinkan individu untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka kepada orang lain. Melalui bahasa, kita bisa mengekspresikan identitas, sudut pandang, dan bahkan karakter pribadi kita. Yang ketiga yaitu bahasa memungkinkan manusia untuk berpikir abstrak. Dengan bahasa, manusia dapat mengubah objek-objek faktual menjadi simbol-simbol bahasa yang abstrak, sehingga memungkinkan untuk berpikir secara sistematis, terstruktur, dan berlanjut. Yang keempat yaitu bahasa sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup karena ia menjadi alat komunikasi utama, memungkinkan interaksi, pemahaman, dan koordinasi antar individu. Bahasa juga mempengaruhi bagaimana kita memandang diri sendiri dan dunia di sekitar kita, serta berperan penting dalam pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Mungkin itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon